Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa raja yang bermimpi? Raja yang bermimpi siapa? Raja Yaman. Hah? Man malikul Yaman alladhi ra'a fil manam ru'ya muzi', mimpi yang menakutkan. Hah? Gak ada yang ingat? Satu pun gak ada yang ingat. Ajib. Namanya Rabi'ah ibn Nasr. Man? Rabi'ah ibn Nasr. Baik, ketika dia bermimpi dan ingin ditafsirkan mimpinya, dan dia kumpulkan semua tukang tafsir mimpi dan berbagai macam tukang-tukang sihir, tapi dia nggak mau menceritakan mimpinya. Tebak mimpiku, kemudian tafsirkan. Siapa yang mampu dan siapa yang bisa? Hanya dua orang. Siapa saja? Man? Nah, juga nggak diingat. Hah? Syiqqin wa satih, syatih wa syiq. Nah, ternyata apa tafsir mimpinya? Ternyata mimpinya ditafsirkan bahwa dia akan terkalahkan oleh tentara Habasyah, dan atau Habasyah itu nama lainnya Sudan. La yanzilanna ardakumus Sudan wa lam yatruk ahadan bil Yaman. Nanti akan menyerang kalian dan mengalahkan kalian orang-orang Sudan dari Habasyah, dan tidak menyisakan kalian sedikit pun di Yaman. Tetapi ternyata tidak langsung ada berbagai macam kejadian-kejadian sampai terjadinya kekalahan oleh Raja Habasyah. Baik, kita lanjutkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala yang beliau ringkas dari sirah Ibnu Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan
riwayat Ibnu Hisham dari Ibnu Ishaq radhiyallahu taala anhuma rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya, yaitu pasal berikutnya tentang istila'u Abi Karib Tubban As'ad ala Malikil Yaman. Yang berikutnya yang dikisahkan adalah bagaimana kekuasaan Yaman diambil dan dikuasai oleh seorang yang julukannya Abi Karib, namanya Tubban As'ad. Dan juga yang akan dikisahkan hari ini adalah perang Yathrib. Yathrib adalah nama lain dari Madinah. Nama lain dari negeri Madinah adalah Yathrib. Qala rahimahullah, falamma halaka Rabi'ah ibn Nasr raja'a mulkul Yaman kulluhu ila Hasan ibn Tubban As'ad. Bahwasanya ketika binasa Rabi'ah ibn Nasr, yakni raja yang kemarin Rabi'ah ibn Nasr yang bermimpi dengan mimpi yang katanya mengerikan, yang kemudian ditafsirkan dengan tafsir-tafsirnya, dia binasa, meninggal, dan kemudian digantikan oleh seorang yang bernama Hasan ibn Tubban As'ad. Tubban As'ad biasa dipanggil dengan Tubba, panggil dengan Tubba, yakni Tubban As'ad. Karena abuhu Tubban As'ad qad ja'ala tariqahu hina aqbala min al-mashriq 'ala al-Madinah falam yahij ahluha wa khallafa baina adhhurihim ibnan lahu. Bahwasanya Tubban As'ad, bapaknya Hasan, dia biasa menjadikan jalannya ketika dia ke Masyriq melewati Madinah. Jadi biasa dia ke Masyriq kemudian ke Yaman melewati Madinah. Dan dia dalam keadaan tinggal di Madinah beberapa saat sampai dia melahirkan seorang anak di Madinah, dan kemudian ditinggal ke Yaman, kembali ke Yaman. Wa khalafa baina adhurihim ibnan lahu faqutila ghailatan. Ternyata anaknya Tubban As'ad di Madinah dibunuh dengan kezaliman. Faqadimaha maratan ukhra, maka setelah dia sampai ke Yaman kembali lagi ke Madinah. Kembali ke Madinah untuk menuntut tentang anaknya kenapa dibunuh. Wa huwa mujmi'un li ikhrabiha wa isti'saliha ahliha. Dan raja Yaman ini bertekad untuk merusak kota Madinah dan mengusir seluruh penduduknya dan membantai mereka semuanya. Fajama'alu hadzal hayy min al-ansar. Maka Madinah pun mendengar berita itu bahwa pasukan Yaman akan datang, maka dia mempersiapkan kekuatan yang mereka punya dari para Ansar, para penolong-penolong yang ada di sekitar Madinah yang siap untuk berperang. Wa ra'isuhum Amr ibn Dhallah. Pimpinan orang-orang yang membela Madinah dipimpin oleh Amr ibn Dhallah. Faqtatalu, akhirnya berperanglah. Terjadilah peperangan di Yathrib atau di Madinah antara penguasa Yaman dengan tentaranya dan Amr ibn Dhallah dengan pasukannya di Madinah. Tentunya tidak seimbang kekuatannya. Jelas jauh lebih kuat pasukan Yaman, dan diperhitungkan bakal kalah. Orang-orang Madinah bahkan kalah dan bahkan hancur. Maka datanglah dua pendeta. Qalat azumul Ansar, tetapi Ansar sejak dulu memang kaum yang unik. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang membela Madinah tadi, orang-orang yang unik sehingga mereka memerangi orang-orang Yaman tadi di siang hari. Tapi di malam hari dipersilahkan untuk makan dan minum, dijamu sebagai tamu. Maka diriwayatkan di sini, kanu yuqatiluna bin nahar wa yuqrunahu bil lail. Bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang memerangi pendatang-pendatang tadi di waktu siang, dan kemudian dia menjamunya di malam hari. Karena sebagai tamu, maka dijamu di malam hari. Tapi di siang hari terjadilah pertempuran seperti biasanya. Wa yu'jibuhu dzalika minhum. Dan ini sungguh membuat kagum Raja Yaman, bahwa ini mereka bukan orang biasa, bukan orang sembarangan, orang-orang istimewa atau suku yang sungguh dermawan. Fa bainama tubba ala dzalik,
Dan ketika Tubba yang dimaksud Tubban As'ad, disebut saja dengan kalimat ringkas yaitu Tubba. Fabaina Tubba'un ala dzalika min qitalihim idja'ahu Habrani. Ketika terjadi pertempuran seperti itu, maka datanglah kepada Tubban As'ad dua orang Habr. Habr itu julukan pendeta Yahudi. Dijuluki dengan Habr. Bentuk jamaknya ahbar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ahbar mereka dan ruhban mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Yang dimaksud adalah pendeta-pendeta Yahudi. Ahbar bentuk jamak dari habr. Kalau musanna habrani. Qala idja'ahu habrani min ahbari yahud. Datanglah dua orang pendeta dari pendeta Yahudi. Alimani rasikhani fil ilm. Dua-duanya alim, memiliki ilmu tentang kitab-kitab terdahulu, dan dia dalam keadaan rasih ilmunya, dalam ilmunya. Hina sami'a bima yuridu min ihlakil Madinah wa ahliha. Ketika dua pendeta tadi mendengar bahwa si raja dan penguasa Yaman tadi akan menghancurkan Madinah, diingatkan oleh dua pendeta ini. Qala, keduanya berkata, ayyuhal malik, la taf'al, jangan kamu lakukan. Karena niatmu untuk menghancurkan Madinah, untuk menghancurkan Yathrib dan membantai orang-orangnya, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa innaka in abaita illa ma turid hila bainaka wa bainaha. Sungguh kalau kamu memaksa dan kamu tetap menginginkan apa yang kamu inginkan dan melaksanakan apa yang kamu kehendaki, maka niscaya kamu pasti akan terhalang, pasti akan gagal, dan kami mengkhawatirkan kamu. La na'man 'alaika 'ajilal 'uqubah. Aku khawatir engkau akan ditimpa balasan dari Allah, dari penguasa langit dan bumi. Faqala lahuma, maka berkata Tubba kepada kedua pendeta tadi, lima dzalik, kenapa demikian? Kenapa kalau aku menyerang mereka aku akan mendapatkan balasan dan aku akan begini akan begitu? Qala, keduanya berkata, hiya muhajira nabiyyin yakhruju min hadzal haram, min hayyil haram. Ini adalah tempat hijrahnya nabi yang akan muncul dari arah haram. Dua pendeta ini tahu bahwa akan datang seorang nabi dari haram dan hijrahnya nanti ke Madinah. Maka negeri ini gak akan bisa kamu hancurkan, karena Allah sudah persiapkan negeri ini untuk tempat hijrahnya seorang nabi. Lihat, ini bukti bahwa pendeta-pendeta Yahudi dan mereka sudah mengetahui akan datangnya nanti seorang nabi, dan tahu pula bahwa nabi akan hijrah ke negeri Madinah. Qala, akan keluar seorang nabi min hadzal haram, dari negeri haram, dari kalangan Quraisy, di akhir zaman takunu darahu wa qararahu, dan negeri ini akan menjadi tempat tinggalnya dan tempat menetapnya. Fatanaha an dzalik, maka raja tadi, penguasa Yaman tadi urung, tidak jadi untuk menghancurkan Madinah. Ra'a anna lahum ilman, karena melihat dua pendeta tadi sepertinya benar-benar memiliki ilmu dan sepertinya meyakinkan. Wa ajabahu ma sami'ahu, dan sungguh mengagumkan si raja tadi apa yang dikatakan oleh dua pendeta tadi, bahwa ini pendeta bukan orang biasa, sepertinya punya ilmu. Fansarafa 'anil Madinah wattajaha ala wattaba'ahuma ala dinihima. Maka tidak jadi melakukan peperangan, akhirnya dia justru ikut agamanya dua pendeta tadi. Berarti sekarang beragama apa? Yahudi. Yang tadinya musyrikin menjadi seorang Yahudi, mengikuti dan percaya dengan berita-beritanya dua pendeta tadi. Wa kana Tubba'un wa qaumuhu ashabu awthanin ya'budunaha. Dan kaum Tubba adalah orang-orang yang menyembah berhala, yang mereka tidak memiliki agama apapun kecuali menyembah batu-batu dan menyembah pohon-pohon. Maka ketika mereka atau ketika raja yang mendengar seperti itu, masuk di kepalanya, mulai dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Maka berangkatlah ke Mekah. Wahiyya tariquhu ilal Yaman, dan Mekah pun merupakan jalan dia ke Yaman. Kalau lihat di peta, bahwasanya Syam di atas, Masyriq juga di atas, sedangkan Yaman paling bawah. Dan di antara Syam dengan Yaman
adalah Madinah dan Mekah. Sehingga kalau seorang berjalan dari Yaman ke Syam, mesti dia akan melewati Madinah dan akan melewati Mekah. Hatta idza kana baina Usfan wa Amaj, ketika dalam perjalanan melewati desa di antara dua desa Usfan dengan Amaj di dekat Mekah, tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang dari kalangan Bani Hudail, suku Hudail Ibni Mudrikah. Mereka berkata, ayyuhal malik, wahai tuan raja, sesungguhnya kami ingin menunjukkan kepada kamu perbendaharaan harta yang sangat banyak, yang aghfalathul muluk, yang dilalaikan oleh sekian para raja-raja. Fihi lu'lu' wal zabarjad wal yaqut wal dhahab wal fiddah. Di dalamnya ada mutiara-mutiara, batu permata, emas, perak, di dalamnya semuanya. Dan para raja-raja yang lain aghfalathu, mereka melalaikan tempat tersebut. Aku ingatkan engkau tentang perbendaharaan itu agar engkau yang mengambilnya. Qalu bala, tentu kami ingin mengambil perbendaharaan itu. Di mana? Maka kata suku tadi, kata orang-orang Hudail, baitun bi Makkah, satu rumah di Mekah yang diibadahi oleh penduduk Mekah. Yusalluna indahu, mereka salat di sana, mereka menghadap kepadanya, mereka tawaf di sekitarnya. Apa yang dimaksud? Perbendaharaan yang ada di dalam Ka'bah. Karena mereka kaum jahiliyah, biasa mereka kalau yang namanya sedekah bukan diberikan pada fuqara masakin, tapi mereka lemparkan ke Ka'bah. Mereka masukkan ke Ka'bah semuanya, sehingga tertumpuk harta di sana. Maka kaum Hudail tadi berpikir, kalau raja ini menginginkan harta, maka niscaya dia akan menyerang Ka'bah dan akan menghancurkannya. Dan niscaya raja ini niscaya akan dilaknat oleh Allah dan akan dibinasakan seperti dibinasakannya kaum-kaum sebelumnya yang ingin merusak Ka'bah. Jadi sudah menjadi satu keyakinan masyarakat Arab bahwa siapa yang mau mengganggu atau mau merusak Ka'bah pasti akan kualat. Karena mereka waktu itu belum dengan agama, hanya dengan keyakinan yang sudah terjadi sekian kali. Setiap orang menghancurkannya mesti akan dia yang akan binasa. Qala Bani Hudail, berkata Bani Hudail, ada satu rumah di sana yang diibadahi oleh penduduk Mekah, yang di sana berisi perbendaharaan harta yang sangat banyak. Wa innama aradal hudaliyun halakahu bidzalik. Kata Ibn Hisham, dan sesungguhnya kaum Hudail mengajak raja tadi untuk menghancurkan Ka'bah adalah untuk membinasakan, agar si raja ini hancur binasa. Lima arafu min halaki man aradahu minal muluki wa bagha indahu. Karena Bani Hudail tahu setiap kaum, setiap suku, setiap raja yang ingin menghancurkan Ka'bah mesti mereka akan binasa. Falamma ajma'a lahu qalu, maka ketika sudah sepakat ingin mengambil perbendaharaan di Ka'bah, ini rencananya Raja Yaman, tiba-tiba dia ingat dua pendeta yang telah mengajarinya ilmu. Arsala ila Hadr Habraini fasalahu ma'an dalik, maka diutuslah orang untuk menjemput dua pendeta tadi. Panggil dua pendeta Yahudi tadi yang kemarin menasehati aku untuk jangan menghancurkan Madinah. Panggil mereka. Dipanggil. Setelah dipanggil ditanyakan. Katanya satu kelompok, satu orang atau beberapa kelompok menyatakan bahwa ada bendahara seperti ini, seperti itu. Dijawab oleh dua pendeta tadi. Qala lahu ma aradal qawmu illa halakaka wa halaka junduk wa halaka jundik. Sungguh mereka tidak memaksudkan kecuali membinasakan engkau wahai tuan raja, dan membinasakan pasukanmu semuanya. Karena ma na'lam baitan lillahi ta'ala ittakhadahu fil ardi li nafsihi ghairahu. Karena kami tidak pernah mengetahui ada satu rumah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk dirinya di muka bumi ini kecuali Baitullah Al-Haram, Ka'bah itu. Wala in fa'alta ma da'u, kalau engkau melakukan apa yang mereka ajak, niscaya engkau akan binasa. La tahlakanna wa la yahlakanna man ma'aka jami'an, akan hancur engkau dan akan hancur pula orang-orang yang bersamamu seluruhnya. Qalu famada, kalau gitu mada ta'mur, kalau gitu apa yang kau perintahkan kepadaku? Ini apa yang kau nasihatkan kepadaku? Kata raja tadi. Qala, berkata keduanya, berkata dua pendeta tadi kepada rajanya, idza tasna
idza qadimta ilaih tasna' indahu ma sana'a ahluh. Kalau kamu datang ke haram, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh penduduknya. Disuruh untuk beribadah seperti penduduk Mekah. Tatufu bihi wa tu'azzimuhu wa tukarrimuhu wa tahlik ra'saka indahu. Engkau bertawaf mengelilinginya, engkau menghormatinya, mengagungkannya, dan engkau mencukur rambutmu di sisinya. Wa tadillu lahu hatta takhruj min indih, dan hendaklah engkau merendah di hadapannya sampai engkau keluar dari daerah haram. Maka dikatakan oleh Tuan Raja tadi, "Fama yamna'ukuma antuma min dzalik?" Kalau begitu apa yang menghalangi kamu berdua? Kenapa kamu berdua tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan? Yang dijeli Tuan Raja ini nyuruh raja untuk melakukan apa yang dilakukan oleh mereka musyrikin, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Maka ditanya, "Fama mana'akum min dzalik?" Kalau begitu apa yang menghalangi kamu berdua untuk melakukan yang seperti itu? Qala, "Ama wallahi, sungguh demi Allah, innahu labaitu abina Ibrahim." Memang rumah tersebut adalah rumah yang dibangun oleh nabi kami, Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa innahu lakama akhbarna, dan sungguh rumah itu betul-betul rumah yang suci, yang mulia, seperti yang kami kabarkan kepadamu. Kami tidak dusta. Tetapi penduduknya adalah orang yang menghalangi kami dari Ka'bah. Dihalangi dengan apa? Bainana bainahu bil authan. Hala bainana wa bainal Ka'bah bil authan. Mereka menghalangi kami dari Ka'bah itu dengan berhala-berhala di sekitarnya, yang jumlahnya sekian ratus. Ada 360 berhala. Nasabuha haulaha, mereka pasang di sekitarnya. Wabiddima, dan mereka tumpahkan darah di sekitarnya. Mereka kalau berkurban, mereka memancarkan darahnya di patung-patung tersebut, sehingga Ka'bah itu di sekelilingnya kotor dengan najis, dengan darah, dengan daman masfuhan, dengan berhala-berhala, sehingga kotornya hissan wa ma'nawiyan. Hissi karena ada najis, daman masfuhan, sedangkan maknawi karena ada kesyirikan, berhala-berhala. Maka itulah yang menghalangi kami untuk tidak memuliakan tempat tersebut. Wahum najasun ahlu syirik. Mereka adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang musyrik. Kalau kita tanya lagi, kenapa dua pendeta tadi tidak membersihkannya? Jawabannya, karena pendeta tadi tidak memiliki kekuasaan apapun, tidak memiliki kemampuan, nggak memiliki kekuasaan, bukan raja. Tetapi yang diajak bicara ini siapa? Raja Yaman, raja yang ketika itu paling kuat. Sehingga ketika dia mendengar seperti itu, maka dia menerima ilmu yang diajarkan oleh dua pendeta tadi. Fa'arafa nushahuma wa sidqa hadithima. Maka dia mengetahui bahwa berita ini berita hak. Faqarraba an-nafar min Hudayl faqata'a aydiyahum. Maka dipanggil semua orang-orang Hudayl yang kemarin mengajarkan untuk mengambil harta dari haram, dari Ka'bah, dipanggil semuanya dan dipotong kaki mereka dan tangan mereka bersilangan. Dibunuh semuanya. Kemudian berangkat ke Mekah. Fatafa bil baiti wa nahara indahu. Mulai dia tawaf mengelilingi Ka'bah, dan kemudian dia menyembelih, wa halaqa ra'sahu, dan mencukur rambutnya, wa aqama bi Makkah 6 ayyam. Kemudian tinggal di Mekah 6 hari. Yanhar biha lin-nasi wa yut'im ahlaha, memberi makan manusia, memberi minum manusia, wa yusqihim al-asr, bahkan membagikan madu pada mereka. Ini raja yang datang, sehingga dia dalam keadaan memiliki semua itu. Sampai raja ini bermimpi. Siapa nama rajanya? Tubban As'ad atau Tubba. Sampai bermimpi, ara annahu yaksu al-Ka'bah. Mimpi dia memberi tirai di Ka'bah. Maka dia pun betul-betul mempraktekkan apa yang dimimpikannya. Dia beri tirai di Ka'bah itu dengan khafaf, dengan kain yang tebal yang kasar. Thumma ura an yaksu wa ahsan min dzalik. Ternyata mimpi kembali. Mimpi kalau dia memasang tirai yang lebih bagus dari tirai yang kemarin. Maka dia ganti yang kemarin kasahul mula wal wasail. Maka dia pasang tirai
dari mula wal wasail. Ini kain yang halus, kain yang lembut yang ketika itu termasuk yang paling bagus. Dan dikatakan kana tubba fima yaz'umun awwal man kasal bait. Mereka menganggap bahwa mereka lah orang pertama yang memberikan tirai Ka'bah. Orang yang pertama memberikan tirai di Ka'bah. Wa awsa bihi wulatahu min Jurhum, dan memerintahkan wali-walinya, memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan. Kalau rusak ganti kembali dengan tirai yang baru dan terus begitu. Demikian mereka Tubban dengan tentara-tentaranya setelah tawaf, amarahum bitathhirih, perintah untuk membersihkan Ka'bah, dibersihkan dari darah-darah yang memancar di sana atau dari najis-najis yang ada di sana. Wa alla yuqarribuhu daman wala maitan wala mi'lah, dilarang mendekatkan kepadanya darah dan juga bangkai-bangkai, dan dilarang untuk membuang ke sana kain-kain haid, kain yang dipakai untuk membersihkan najis perempuan. Wa ja'ala lahu baban wa miftahan, kemudian dibikin pintu dan dibikin kunci pada pintunya, sehingga tidak ada orang yang bisa mengambil perbendaharaan yang ada di dalamnya. Dikunci pintu dan kunci dipegang. Demikian yang dilakukan oleh raja tadi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Musyrikin tidak bisa berbuat apa-apa karena takut terhadap raja yang memiliki sekian banyak tentara yang kuat. Tsumma kharaja minha mutawajjihan ila al-Yaman. Baru setelah itu dia kembali bersama pasukannya ke Yaman. Wa man ma'ahu min junudih, dibawa serta tentaranya. Wa ma'ahu Habran, dan dua pendetanya dibawa ke Yaman. Ini Yahudiyah pertama datang ke Yaman dari dua orang ini dengan sebab Tubban As'ad. Hatta idza dakhala al-Yaman da'a qaumuhu ila ad-dukhuli fi ma dakhala fi. Setelah sampai ke Yaman, maka semua orang di Yaman diajarkan untuk masuk agama Yahudi. Fa abaw alaihi, sampai mereka menolak, dipaksa mereka juga menolak, sampai terjadilah pembicaraan dan ketegangan di antara aparat negara sendiri, apalagi di antara rakyatnya. Semuanya menolak sampai diputuskan satu keputusan. Karena lahum narun tahkumu, mereka punya api, yang api ini dijadikan sebagai hakim. Jahiliyah, zaman jahiliyah. Kata mereka, tidak bisa, kami nggak akan masuk ke dalam agama Yahudi dan kami nggak akan menerima ajaran tersebut sampai diputuskan oleh api. Maka mereka pun berkumpul di tempat api tersebut. Kanat lahum narun tahkumu bainahum fima yakhtalifuna fi. Mereka punya api yang terus dinyalakan dan tidak pernah padam, dalam keadaan mereka menghukumi setiap orang yang bertikai dengan api tersebut. Ta'kulul zalim wa la tadurrul madlum. Katanya, wallahu alam, api tersebut membakar orang zalim tapi tidak membakar orang yang mazlum. Jadi kalau orang yang terdolimi tidak terkena, tidak terbakar. Tapi kalau orang yang zalim terbakar, katanya. Wallahu taala a'lam. Fa kharaja qaumuhu bi awzanihim wa ma yataqarrabuna fi dinihim wa kharaja al-habran. Maka tokoh-tokoh mereka kaum musyrikin membawa berhala-berhala mereka. Sedangkan dua pendeta tadi membawa kitab suci mereka. Kemudian datang ke api tersebut. Disuruh pertama kali para tokoh-tokoh musyrikin dengan berhalanya mendekat ke api tersebut. Ketika mereka mendekat ke api tersebut, api mulai menyambar. Maka mereka mundur. Maka kata pengikutnya, sabar, kamu harus istiqomah, katanya. Harus sabar. Maka mereka memaksakan diri sabar dalam api tersebut. Mendekat, dan mulai lidah api membakar mereka. Sampai terbakar berhala-berhala mereka, dan terbakar pula orang-orang tersebut. Yang kedua, dua pendeta tadi disuruh mendekat ke api tersebut dengan kitabnya. Maka mendekatlah pendeta tadi ke api tersebut. Pada marahum, mulai api menjilat. Maka pendeta tadi berkeringat di keningnya, butiran-butiran keringat, tetapi api tidak membakarnya. Qala fa kharajal habran wa man hamala dhalika min rijali himyar wa kharajal habran bi masahifihima fi a'naqihima. Mereka letakkan mushafnya di kepala mereka. Ta'arraqa jibahuhum,
mereka berkeringat di kening-kening mereka, lam tadurruhum, tidak menjelekkan mereka, tidak merugikan mereka kecuali keringat. Fa asfaqat 'inda dzalika himyar 'ala dinih, maka seluruh penduduk Himyar satu daerah di Yaman, tempat kerajaan tersebut, mereka semuanya beriman kepada agama Yahudi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada kitab Taurat yang mereka pegang. Itu asal pertama Yahudiyah ada di sana. Famin hunalika an dzalika kana aslul yahudiyah bil Yaman. Itulah asal muasal munculnya Yahudi di daerah Yaman. Falamma malaka ibnuhu Hasan, itu zaman bapaknya Tuban As'ad. Maka setelah Tuban As'ad turun ke anaknya yang bernama Hasan ibni Tuban As'ad. Ternyata dia senang untuk memperluas daerah. Anaknya yang bernama Hasan ibni Tuban As'ad senang memperluas daerah sehingga berangkat dengan pasukannya dan penduduk Yaman untuk menjadi sukarelawan, untuk menjadi pasukan-pasukan yang sukarelawan menjadi tentara. An yata bihim al-ardul arab wa ardul aajim, aku akan menguasai negeri Arab seluruhnya dan aku akan menguasai negeri Ajam seluruhnya. Tekadnya Hasan ibn Tubban. Hatta idza kanu bi ardil bahraini, sampai sudah satu persatu desa-desa negeri-negeri Arab dikuasai oleh Hasan, sampai di daerah yang dijuluki dengan daerah Bahrain. Sampai sekarang masih bernama Bahrain. Sampai di Bahrain, mulailah karihat Himyar wa qabailul Yaman al-masir ma'ahu. Penduduk Yaman yang menjadi tentara dan beberapa tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinan batalion dan sebagainya, mulai bosan dengan cara seperti itu. Dan bisik-bisik sesama mereka. Aradur raj'ah ila biladihim wa ahlihim. Mereka semuanya ingin untuk pulang ke negeri mereka di Yaman. Ya, ini mereka tentunya rindu dengan keluarganya, anak-anaknya dan sebagainya. Maka ini mau sampai kapan kita berperang terus-menerus? Kita pulang saja. Akhirnya mereka bicara, tidak mungkin bisa pulang. Karena masih berkuasa Hasan dan keputusannya tidak bisa berubah. Maka cara yang dilakukan adalah mengajak bicara saudaranya Hasan yang bernama Amr ibn Tubban As'ad. Tadi Hasan ibn Tubban As'ad, ini Amr. Wahai Amr, kata mereka, uqtul akhaka Hasan numallikuka alaina. Bunuh saudaramu, niscaya kami akan menjadikan kamu raja kami dan kamu akan berkuasa dan kami akan taat kepadamu, kata tentara-tentara ini semuanya. Maka Amr merasa mendapatkan angin, bisa menjadi penguasa dengan cepat. Dia mulai akan menerima. Maka semua tadi orang-orang tentara-tentara dan orang-orang Yaman yang ikut bersamanya, mereka sepakat untuk berbaiat setia dengan Amr agar Amr membunuh Hasan. Fa'ajabahum fajtama'u ala dzalika, maka sepakat mereka atas kesepakatan yang seperti itu kecuali satu orang yang bernama Dzur'ain. Dzur'ain atau julukannya Dzur'ain Al-Himyari, orang Himyar juga. Fa innahu nahahu, dia melarangnya, jangan berkhianat. Tapi tetap saja mereka tidak bisa diganggu gugat, kami harus pulang ke Yaman. Maka syaratnya buat kamu wahai Amr, kalau kamu bisa membunuh Hasan, kamu jadi raja kami. Tapi syarat kedua, kamu harus memulangkan kami ke Yaman semuanya. Sepakat mereka, kecuali satu orang, yaitu Dzur'ain. Maka dia mendendangkan sebuah syair. Ala man yashtari sahran binaumin, sa'idun man yabitu qarira ainin, fa imma himyarun ghadarat wa khanat fama'adiratul ilahi lidhi ru'inin. Apa maknanya? Maknanya sungguh mereka yang membeli sahar dengan naum. Sahar itu gak bisa tidur. Apa bahasa Indonesia yang gak bisa tidur? Tidak bisa tidur karena penyakit. Siapa yang membeli ketidak bisa tiduran dengan tidur, dikorbankan tidurnya untuk gak bisa tidur. Sungguh berbahagia orang yang bisa tidur dengan tenang
dengan qariru ainin. Apa qariru ainin? Dengan kebahagiaan, dengan ketentraman, dengan ketenangan. Sungguh kalau himyar berkhianat, kalau himyar melanggar janji, melanggar sumpah, maka sungguh semoga maafnya ilah untuk Diru'in. Semoga Allah memaafkan Diru'in bahwa aku gak ikut-ikutan. Ditulis dalam satu kertas, dilipat, ditutup, dan stempel. Stempel itu bukan dicap, ditutup segel, tidak bisa dibuka. Diberikan kepada Amr. Sebelum kamu melakukan apa yang kamu sepakati dengan mereka, saya titip surat ini. Simpan. Titip, simpan sampai waktu, sampai aku ambil kembali, katanya gitu. Maka diambil surat tadi, disimpan oleh Amr. Thumma katabaha fi raqatin wa khatama 'alaiha. Setelah ditulis di kertas dan kemudian disegel, thumma ata biha Amran, kemudian diberikan kepada Amr, kemudian dia katakan, "Ba'li hadzal kitab 'indak." Simpanlah untukku. Aku titip kepadamu. Fa'al, maka dilakukan. Thumma qatala Amru akhahu Hassan. Maka Amr sudah mulai membunuh Hassan dan kemudian membawa pasukan itu pulang seluruhnya. Pulang sampai kembali ke Yaman. Falamma nazala Amr ibn Tubban al-Yaman muni'a minhu an-naum. Setelah sampai di Yaman semuanya, maka Amr sudah menjadi raja. Tetapi dia tidak bisa tidur, terus gelisah sepanjang malam. Bukan satu malam, sekian panjang, berapa hari, sekian lama, nggak bisa tidur. Terus dia terhalang, nggak bisa tidur. Wasulita alaihi sahr, selalu dikuasai oleh sahr. Tidak tenang, tidak tentram. Falamma jahadahu dzalika sa'ala al-tibba. Ketika dia merasa susah, maka dia panggil seluruh para dokter-dokter. Ternyata dokter tidak sanggup mengobati. Dipanggil pula para khuzat. Khuzat adalah orang yang biasa mengobati dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang seperti itu. Ilmu sihir, ilmu ramal, ilmu yang mereka pakai dengan khurafat. Dipanggil semua para dukun-dukun untuk mengobatinya. Al-kuhan wal-arrafin, tukang ramal, para dukun-dukun semuanya dalam keadaan dipanggil untuk mengobati tuan raja. Faqala lahu qailun minhum, maka mereka semuanya enggak bisa menjawab, enggak bisa menyembuhkan, kecuali mereka berkata, salah seorang mereka, innahu wallahi ma qatala rajulun qat akhahu aw dha rahmatin baghyan ala misli ma qatalta akhak alaih illa dhahaba naumuh. Sungguh tidaklah seseorang pun membunuh saudaranya yang masih saudara sekandung dalam keadaan seperti kamu membunuh saudaramu, kecuali pasti dia akan dicabut tidurnya dan dia nggak akan bisa tidur. Wasullita alaihi sahru, dan dia pasti dikuasai oleh sahar. Falamma qila lahu ja'ala yaqtul kulla man amarahu. Ketika dia tahu bahwa itu sebabnya karena membunuh saudaranya, maka dia dendam dengan orang-orang yang pernah menyuruhnya untuk membunuh saudaranya. Dia panggil satu persatu. Tentunya tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinan pasukan, dipanggil semuanya, dibunuh satu persatu. Sampai kepada Diru'in. Karena dia termasuk tokoh tentara, dipanggil dan dibunuh juga. Maka Diru'in berkata, ama wallahi ayyuhal malik. Adapun aku, wahai tuan raja, aku punya udur dan punya alasan. Aku tidak ikut-ikutan. Dan aku punya bukti. Mana buktimu? Kata Diru'in, surat yang aku titipkan kepadamu. Maka dibukalah surat yang dititipkan kepadanya. Maka dibuka, tertulis di sana, ala man yashtari sahran binaumin. Wahai orang-orang yang lebih memilih kegelisahan daripada tidur. Ini dengan membunuh saudaranya. Sungguh berbahagia orang yang bisa tidur dengan tentram. Dan sungguh kalau orang-orang himyar berkhianat, maka semoga Allah memaafkan aku tidak ikut-ikutan. Maka selamat Diru'in dengan kertas tadi. Wahai Diru'in, kata raja, sesungguhnya engkau benar-benar memberi nasihat ketika itu, tapi aku tidak peduli. Maka selamat dia. Dan kemudian dikatakan akhrajahu faida fiyal baitan wa halaka Amr. Dan demikianlah sampai meninggalnya Amr ibni Tubban As'ad.
Setelah itu kacaulah keadaan. Tidak lagi ada penguasa yang satu menguasai sekian daerah, tetapi terpecah belah, wa tafarraqu. Demikian keadaan Yaman. Yang pertama waktu itu Amr Rabi'ah bin Nasr, dan kemudian Tubban As'ad, kemudian anaknya Hasan, dan Hasan dibunuh oleh Amr. Kemudian Amr, setelah Amr wafat atau halak, kemudian setelah itu kacaulah negeri Yaman. Fawasaba alaihi rajulun min Himyar. Maka mulailah ada orang dari kalangan Himyar yang menguasai mereka. Padahal orang itu bukan dari turunan kerajaan, bukan dari keluarga kerajaan, bukan dari orang yang pernah mengetahui tentang kerajaan. Tapi karena dia dalam keadaan bisa berperang, menguasai titik, yaitu yang bernama Lakhni'ah. Yanufu du Shanair. Yanuf du Shanair, ini namanya. Faqatala khiyarahum wa 'abasa bi buyuti ahli al-mamlakati minhum. Maka orang ini membunuh semua tokoh-tokoh yang ada. Jadi turunan raja semuanya dibunuh, dan semua keluarga kerajaan dihancurkan, dan kemudian semua perbendaharaan harta raja atau harta kerajaan semuanya dipakai untuk hura-hura sama dia, dipakai untuk bersenang-senang. Dan lebih mengerikan dari itu, Lakhni'ah ini memiliki penyakit yang jelek, yaitu biasa dia melakukan perbuatan kaum Lut. Dia tidak senang pada perempuan, tapi senangnya pada laki-laki. Maka dia selalu memanggil satu persatu dari orang-orang yang dianggap ganteng untuk dikerjain olehnya. Na'udzubillah, padahal hukumnya homo dibunuh, yakni dilemparkan dari bukit yang tertinggi sampai mati. Itu hukumnya homoseks. Dan Allah mengangkat kaum Lut dan tanahnya, daerahnya, desanya terus sampai dekat langit, dan sampai terdengar nubahu kilabihim, sampai terdengar gonggongan anjingnya dan kokok ayamnya terdengar di langit. Kemudian dibalik dan dihempaskan oleh Allah SWT. Itu adab bagi kaum Lut yang melakukan hal tersebut. Dan ternyata penguasa ini yang namanya Lakhni'ah Dushanair adalah Dushar, memiliki syar, memiliki kejelekan yang sangat jelek dan busuk. Faba'atha ila Zur'ah di Nuwas. Pada satu hari dia mengutus seorang untuk menjemput pemuda yang dianggap ganteng, putih, bersih dan sebagainya. Dia panggil untuk dikerjain seperti biasanya. Yang bernama Zur'ah di Nuwas ibni Tuban As'ad. Berarti siapa? Saudaranya Hasan dengan Amr, yang bernama Zur'ah atau julukannya Zinuwas ibni Tuban As'ad. Waktu itu ketika Amr membunuh Hasan, dia masih kecil, masih nggak dihitung sama sekali. Ketika sudah hancur kerajaan, ketika sudah dikuasai oleh orang jahat ini, orang yang zalim ini, maka dia sudah pemuda. Maka dipanggillah pemuda tadi, saudara Hasan, dalam keadaan dia tahu dipanggil mau apa. Thumma syabba ghulaman wasiman dha hayatin wa aql. Dia sudah tumbuh dewasa, sudah cerdas, memiliki akal yang sehat, dan dia tahu falamma atahu rasuluhu, ketika datang utusan Lakhni'ah, dia tahu mau apa ini. Kamu dipanggil raja. Oh iya. Dia tahu apa yang mau dilakukan. Fa akhadha sikinan. Dia ambil pisau yang tajam, tipis, kecil. Dikatakan sikinan hadidan latifan. Fa khada'ahu baina qadamihi wa na'lih. Dia letakkan pisau tersebut di antara kakinya dan sendalnya. Berarti ketika dia pakai sendal, taruh di bawah sendal. Dia pakai sendalnya. Sehingga di tubuhnya tidak terlihat ada pisau. Sampai kemudian ketika sampai di kamarnya Lakhni'ah, sebagaimana biasanya dia kerjain setiap pemuda, maka ketika itu dia ambil pisaunya dari bawah kakinya dan dia tikamkan ke tubuhnya dan dia bunuh Lakhni'ah. Setelah itu ketika dia keluar dalam keadaan dia menyatakan aku telah membunuh dia, maka semua orang, termasuk orang-orang sendiri pengawalnya, termasuk penjaganya dan tentaranya, semuanya senang. Dibunuhnya rajanya, mereka senang semuanya, karena mereka tahu orang ini orang yang na'udzubillah,
orang yang busuk akhlaknya, orang yang jelek. Maka qalu, mereka berkata semua serempak, ma yanbaghi an yamlikuna ghairuk, sungguh tidak pantas menguasai kami kecuali engkau, wahai Zur'ah bin Nuwas ibn Tubban As'ad. Ma yanbaghi an yamlikuna ghairuka idraj rahattana, sebentar, id arahtana min hadzal khabith. Kata mereka, karena engkau telah mengistirahatkan kami dari si jelek ini. Ini sejarah kembalinya kerajaan kepada keluarga Tubban As'ad. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang biidznillah taala, bahwa ternyata orang ini dari satu sisi telah membunuh orang jelek, tapi dari sisi lain sebentar lagi akan dibahas pada kajian mendatang bahwa orang ini pula yang kemudian membantai orang-orang saleh, yang kemudian turun ayat qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Assalatu taufiqul afiyah. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.